Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita kembali melanjutkan bahasan fikih haji Indonesia kita pada episode kedua yang berbicara atau bercerita tentang haji dan kewajiban penyelenggaraan atau pelaksanaan ibadah haji. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari beliau. Ala hadhihi niyyah wa kullu ni'matin salihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Pada episode kedua ini berbicara tentang fikih haji. Seperti kebiasaan, saya juga mengajak kepada kita sekalian untuk bertalbiyah. Mudah-mudahan talbiyah kita ini menjadi berkah bagi kita semua, sehingga kita semua bisa mencintai dan bisa ditakdirkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Terima kasih para pemirsa netizen Gorontalo dan teman-teman Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada tanggal 14 Zulhijjah, masuk pada tanggal 15 Zulhijjah, kita berdoa semoga insyaallah jemaah haji yang saat ini telah kembali dari Mina dan melaksanakan rukun haji selanjutnya, yaitu tawaf ifadah, itu insyaallah dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa netizen Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang haji di dalam kitab Mufradat Al-Asfahani yang dikarang oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, dinyatakan bahwa haji itu bermakna al-qasdu ila syai'il mu'azzam. Jadi menyengajakan sesuatu sengaja atau bermaksud berkunjung, berziarah kepada tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkunjung ke Baitullah Ka'bah Al-Mukarram dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dari pengertian ini kita bisa memahami bahwa haji itu ditentukan tempatnya dan ditentukan tanggalnya. Jadi haji, meskipun orang berangkat menuju Mekah tetapi tidak di saat musim haji, maka tidak bisa menyelenggarakan ibadah haji. Atau pada musim haji tetapi yang dia kunjungi bukan Mekah, juga bukan disebut sebagai haji. Yang ketiga, meskipun dia sudah mengunjungi Makkah atau dia di Makkah pada tanggal haji, tanggal 9 Zulhijjah, tetapi tidak berada di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, juga tidak bisa disebut sebagai haji, karena Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah berada di Arafah. Jadi ini beberapa pengertian dasar yang dimaksud dengan haji. Nah, kemudian yang berikut adalah bagaimana hukum haji itu. Semua ulama sepakat bahwa haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada kata-kata istita'ah, mampu. Mampu dari segi apa? Mampu lahir, mampu batin, kemudian aman selama pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi kemampuan dari segi materi dan dari kemampuan dari segi materi. Ada orang yang uangnya ada, cukup, tetapi dia dalam kondisi sakit jiwa, itu tidak diwajibkan meskipun dia ada uang. Ada uang, materi cukup, kesehatan oke, jiwa oke, sudah balik dan sebagainya, tapi tidak aman dalam perjalanan, itu juga tidak termasuk dalam kategori wajib haji. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dengan man istata'a adalah kemampuan atau mampu dari segala hal. Apalagi kita di Indonesia itu sudah sudah ada ketentuan-ketentuan yang dimaksud dengan istita'ah yang merujuk kepada keputusan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya bahwa kemampuan ini kewajiban ini kemampuan di dalam melaksanakan ibadah haji ini ada beberapa perbedaan-perbedaan yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih haji. Nah, setelah orang mampu, kemudian bagaimana sebenarnya kadar kewajiban? Inilah beberapa ikhtilaf yang ada di dalam kitab fikih haji Indonesia. Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwa kewajiban haji itu bersifat wajibun alat taraf, wajib yang boleh ditunda. Jadi boleh ditunda, wajibun alat taraf, boleh ditunda. Artinya meskipun istita'ahnya, meskipun mampunya sudah mampu lahir, mampu batin, aman di dalam perjalanan, tidak ada wabah seperti sekarang ini COVID-19, tetapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kewajiban itu wajibun alat tarahi, khusus untuk pelaksanaan ibadah haji. Artinya boleh ditunda.
Dengan catatan apa? Ada syaratnya. Syaratnya adalah ini seperti di dalam kitab Al-Mughni fil Fiqhil Hajj wal Umrah yang dikarang oleh Said Ibnu Abdul Qadir Bashilfar. Jadi di situ disebutkan bahwa ketentuan bolehnya menunda pelaksanaan ibadah haji ada dua kriteria yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama adalah ada urusan yang lebih mendesak yang berkaitan dengan kemaslahatan. Jadi ada yang menyangkut tentang kemaslahatan bagi dirinya maupun kemaslahatan orang lain. Itu kalau menurut Imam Syafi'i boleh ditunda meskipun orang itu sudah mampu, sudah istita'ah, sudah mampu melaksanakan ibadah haji. Nah, di dalam kitab Irsyadul Bilad yang dikarang oleh Zainuddin, itu disebutkan bahwa ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada masa tabi'in, yaitu Abdullah ibnu Mubarak misalnya. Jadi ketika pada masa itu Abdullah ibnu Mubarak, jadi ini saya jelaskan bahwa kenapa bolehnya orang menunda melaksanakan ibadah haji. Jadi di dalam kitab itu dijelaskan bahwa Abdullah ibnu Mubarak sementara melaksanakan ibadah haji, ketika beliau dalam kisah itu sementara selesai melaksanakan ibadah umrah, lalu kemudian beliau bersandar di salah satu sudut bagian Masjidil Haram, dia bermimpi yang zilani malakani, ada dua malaikat turun mendekati Abdullah ibnu Mubarak. Jadi salah satu dari malaikat itu bertanya kepada malaikat yang satu. Kata malaikat yang satu, kira-kira berapa orang yang melaksanakan ibadah haji tahun ini? Kata malaikat yang ditanya ini dalam mimpinya Abdullah bin Mubarak. Disebutkan bahwa tahun ini sekitar abad ke-8 Masehi, 793. Jadi disebutkan bahwa yang berhaji pada tahun itu sekitar 600.000 orang. Kemudian malaikat lagi bertanya kepada malaikat yang satu, ini dalam mimpinya Abdullah bin Mubarak, kira-kira berapa orang yang diterima hajinya? Kata malaikat yang satu, tidak ada satupun dari 600.000 itu diterima hajinya tahun ini. Kaget ini. Jadi kaget. Tetapi disambung oleh malaikat yang satu, gara-gara satu orang itu hajinya yang 600.000 itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut malaikat tahun ini ada orang yang tidak atau menunda dia melaksanakan ibadah haji, dia tidak pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji, tetapi gara-gara satu orang ini, kata malaikat ini, maka diterimalah hajinya seluruh 600.000 orang pada tahun ini. Malaikat ini bertanya, siapakah orang itu? Betapa hebatnya, betapa agungnya. Kenapa bisa gara-gara dia diterima hajinya 600.000 orang itu, padahal dia sendiri tidak berhaji. Ada seorang tukang tambal sepatu, tukang semir sepatu yang ada di Damaskus yang bernama Abdullah bin Muwaffaq. Gara-gara orang itu diterima hajinya yang 600.000 orang. Jadi ketika Abdullah ibnu Mubarak sadar dari mimpinya, lalu kemudian dia tercengang. Ternyata tahun ini
Meskipun Abdullah bin Mubarak juga menyiapkan di kisah itu dia menyiapkan sekitar 450 dirham untuk melaksanakan ibadah haji tahun itu, tetapi dia kaget seorang ulama zuhud Abdullah bin Mubarak yang gara-gara satu orang itu pun tukang semir sepatu yang ada di Damaskus, hajinya Abdullah bin Mubarak yang seorang ulama yang sangat terkenal pada zaman itu, kemudian dia juga adalah seorang zuhud, gara-gara tukang semir sepatu tidak melaksanakan ibadah haji, ternyata gara-gara dia hajinya Abdullah bin Mubarak itu diterima pada tahun ini. Jadi kisah ini dilanjutkan, kemudian Abdullah bin Mubarak mencari orang yang disebut di dalam mimpinya ini, muwafaq ini di Damaskus. Kemudian ditemukanlah. Kemudian setelah berbincang-bincang, beliau bertanya tentang sebuah amalan. Sebenarnya muwafaq tidak mau cerita, tapi karena didesak oleh Ibnu Mubarak, itu diceritakan bahwa tukang semir sepatu ini bercerita kepada Abdullah bin Mubarak. Dia katakan begini, saya sudah 40 tahun. Dengan pekerjaan saya adalah tukang tambal sepatu, tukang semir sepatu yang ada di Damaskus. Saya mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit setiap hari untuk apa? Untuk melaksanakan hajat saya, untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi ketika muwafaq bercerita, ketika sampai pada detik-detik akan melaksanakan ibadah haji, di tetangganya, ini yang menarik, netizen yang dirahmati Allah. Jadi di tetangganya itu dia mencium aroma makanan yang lezat. Dari mana ini sebenarnya ini? Makanan yang lezat ini berasal dari mana? Ternyata ditemui di tetangganya itu sedang memasak daging. Karena istrinya muwafaq ini sementara hamil, dan atas permintaan istrinya mengatakan kepada muwafaq suaminya untuk meminta sedikit daging itu karena memang aromanya begitu menyengat. Maka dia meminta, kata tetangga muwafaq ini, bahwa daging ini halal bagi kami tapi haram bagi tuan. Kaget muwafaq. Ternyata daging yang sementara dimasak oleh tetangganya ini adalah daging bangkai keledai yang gara-gara anaknya sudah 3 hari 3 malam tidak makan, lalu kemudian ditemukanlah ada keledai mati, lalu keledai mati itulah yang dimasak oleh tetangga ini. Hancur hati muwafaq mendengar kisah tetangganya yang 3 hari 3 malam dia tidak makan gara-gara kelaparan, lalu kemudian dia bergegas pulang ke rumahnya. Tabungan muwafaq selama 40 tahun sebanyak 350 dirham emas itu dia ambil, kemudian dia belikan bahan makanan, dia belikan gandum di pasar, lalu kemudian lebihnya dia berikan kepada tetangga yang miskin tadi yang sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Lalu kemudian bertanyalah atau muwafaq berkata kepada tetangganya bahwa tahun ini sesungguhnya kepingin saya melaksanakan ibadah haji, saya sudah kumpulkan uang sebanyak 350 dirham emas selama 40 tahun, tapi karena engkau lebih membutuhkan ini, biarlah saya tunda haji saya ini. Mudah-mudahan insyaallah Allah melihat ini. Begitu dia serahkan ini, pemirsa netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu dia serahkan anggaran atau dana perjalanan ibadah haji muwafaq ini, lalu kemudian dalam hatinya berkata bahwa inilah hajiku. Pemirsa netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata inilah yang membuat, kisah inilah yang membuat sehingga 600.000 jemaah haji pada tahun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah
daripada yang dilakukan oleh seorang semir sepatu muwaffaq di Damaskus. Nah, ini artinya apa? Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kewajiban haji itu boleh ditunda karena adanya kemaslahatan lain. Cuma begini netizen yang dirahmati Allah, jangan menunda karena hal yang tidak pada kadar kemaslahatan. Contoh misalnya, ada orang menunda hajinya gara-gara kepengen beli mobil, kepengen misalnya menambah motor baru, mobil baru, dan sebagainya. Saya kira ini bukan yang dimaksudkan adalah menunda, karena itu tidak terkait dengan kemaslahatan bagi dirinya dan kemaslahatan bagi orang lain. Jadi syarat yang pertama yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah boleh menunda ibadah haji lantaran ada kemaslahatan bagi dirinya maupun kemaslahatan bagi orang lain. Yang boleh juga menunda, misalnya menunda ibadah haji untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Misalnya adalah kita berikan contoh, misalnya ada keluarga kita yang pada tahap kewajiban menikah, lalu kemudian kalau dia tidak melaksanakan pernikahan akan mengarah kepada sesuatu yang fasik, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Lalu kemudian kita ada kemampuan untuk memberikan bantuan, dan sebenarnya dana ini adalah diperuntukkan untuk ibadah haji, maka ibadah haji ini boleh untuk dia tunda, lalu kemudian dia membantu keluarganya supaya dia bisa melaksanakan kewajiban yang lain. Jadi hal-hal yang seperti itu yang dikiaskan itu boleh. Tapi kalau yang lain-lain, misalnya hanya untuk misalnya beli motor baru padahal motornya sudah ada, mau menambah mobil mewah misalnya padahal mobilnya sudah ada, nah ini yang bukan yang dimaksud sebagai wajibun alat tarahi, bukan kewajiban yang menurut Imam Syafi'i yang boleh ditunda. Jadi syarat pertama oleh Imam Syafi'i adalah boleh menunda ibadah hajinya ini meskipun dia sudah istita'ah, boleh mampu, tetapi boleh dia menunda karena ada berkaitan dengan kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan orang lain. Nah, Indonesia saat ini adalah terkait dengan kemaslahatan karena wabah COVID-19. Nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai gugurnya kewajiban melaksanakan ibadah haji, boleh ditunda untuk tahun depan karena adanya COVID-19 yang mengancam jiwa para jemaah haji. Yang kedua adalah syarat yang diajukan oleh Imam Asy-Syafi'i, boleh menunda haji. Syarat yang pertama tadi adalah karena terkait dengan adanya kepentingan yang lebih mendesak, kepentingan kemaslahatan bagi dirinya dan orang lain. Yang kedua adalah menurut Imam Asy-Syafi'i adalah ada keyakinan bahwa tahun depan boleh dia melaksanakan ibadah haji. Nah, ini juga yang berat. Bahwa ada keyakinan bahwa tahun depan dia boleh melaksanakan ibadah haji. Saya kira ini keyakinan ini yang susah atau sulit untuk diukur. Jadi syarat boleh menunda ibadah haji ketika dia sudah pada tahap wajib ya. Jadi orang yang sudah tadi walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a, bagi yang sudah mampu itu kewajibannya melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu, boleh dia tunda. Yang penting ada kemaslahatan, ada berbicara tentang kemaslahatan dirinya bagi orang lain. Kemudian yang kedua, ada jaminan atau keyakinan bahwa tahun depan ada kesempatan bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi memang ini berat karena memang kewajiban agama itu tidak boleh. Nah, terkait dengan itu pernah ada orang teman ketika berbicara bahwa mau mendaftar ibadah haji atau dia mau mendaftar ibadah haji, saya bilang bahwa cepat-cepatlah mendaftar ibadah haji karena daftar antrian yang begitu panjang, yang kita juga tidak bisa tahu kapan ini ajal, kapan ini kondisi. Nah, sekarang tahun ini terbukti bahwa tidak pernah kita membayangkan bahwa COVID-19 ini atau corona ini, penyakit corona ini membuat
230.000 jemaah haji Indonesia itu tertunda keberangkatannya. Kita tidak pernah tahu. Maka sesungguhnya menurut saya adalah ketika ada kewajiban yang yang sudah kita pada tahap kewajiban, itu langsunglah atau segeralah untuk melaksanakan kewajiban itu. Nah, karena itu ikhtilaf ulama terkait dengan kewajiban ini adalah kalau Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik itu berpendapat bahwa haji itu harus segera, wajibun alal fawr. Harus segera, tidak bisa lagi ditunda-tunda dengan alasan apapun. Kalau Imam Syafi'i tadi mengatakan boleh ditunda dengan dua kriteria. Tapi ketiga mazhab yang lain, pendapat imam yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik itu berpendapat bahwa tidak boleh. Namanya kewajiban dalam agama, segera laksanakan dan jangan lagi ditunda-tunda. Alasannya apa? Karena hadis Nabi SAW mengatakan, An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradal hajj falyatahajj fa innahu qad yasradul aridu wa tadillul dalal. Ini kita melihat ini. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradal hajja falyata'ajjal fa innahu qad yasradul aridu wa tadillu dalatan wa ta'ridul hajatan. Artinya bahwa berkata Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sudah berkemampuan untuk haji, maka hendaklah segera melaksanakan, sebab kadang-kadang terserang sakit, dan barang siapa terserang sakit, barang persiapan hilang atau dicuri orang, dan terhalang oleh keperluan mendadak. Riwayat Imam Ahmad, rawahu Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi hadis ini yang dijadikan dasar oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik menyatakan bahwa kewajiban agama itu harus segera dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Jadi ada dua pendapat tadi, ikhtilaf, bahwa Syafi'i mengatakan bahwa boleh ditunda dengan dua kriteria, sementara ketiga mazhab yang lain mengatakan bahwa tidak boleh ditunda karena tidak ada orang yang menjamin bahwa hartanya masih ada, boleh jadi ajalnya sudah tiba, sudah tidak berikan lagi kemampuan untuk tahun depan, atau ada keperluan yang mendadak. Maka dari sini saya mengambil sebuah pandangan bahwa saya berpendapat bahwa seseorang boleh menunda ibadah haji itu nanti pada kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua, yang didahulukan, yang diprioritaskan adalah segera melaksanakan ibadah haji. Jadi saya lebih cenderung ke pandangan Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik bahwa sesegera mungkin melaksanakan kewajiban agama. Tetapi kalau sudah ada niat ingin segera melaksanakan ibadah haji, tetapi terbentur oleh sebuah kemaslahatan yang besar. Jadi ada kemaslahatan yang memang bersifat daruri, bersifat pokok, bersifat sangat penting, maka itu pemirsa netizen yang dirahmati Allah boleh ditunda.
Pemirsa netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu persoalan tentang haji. Nah, bagaimana dengan umroh? Ya. Hukum umroh bagaimana? Terdapat beberapa perbedaan pendapat. Jadi kalau haji tadi ada dua pendapat. Kemudian yang umroh, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Tunggu. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji ini hanya berlaku sekali seumur hidup. Jadi kewajiban ini berlaku sekali dalam seumur hidup. Haji yang kedua, haji yang ketiga, haji yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, meskipun dia mampu dan sebagainya, maka itu dihitung sebagai sunnah. Nah, bagaimana dengan umroh? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat hukumnya wajib. Jadi umroh ini juga menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali itu mengatakan dia wajib. Sebab apa? Alasannya adalah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi haji dan umroh ini di dalam ayat ini dia satu level, dia setara. Haji dan umroh setara. Haji dengan umroh itu setara. Tunaikanlah atau laksanakanlah ibadah haji maupun umroh karena Allah. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Ahmad ibnu Hanbal, umroh ini juga setara sama dengan haji. Dia hukumnya adalah wajib. Kemudian sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abi syekhun kabir la yastati'ul hajja walal umrah wala dha'na qala hujja an abika wa tamir." Jadi ada seorang yang datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah tua." "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah tua. Dia tidak mampu berhaji dan tidak juga mampu berumrah, tidak mampu berpergian." Rasulullah bersabda, "Hajikan untuk ayahmu dan umrahkan." Jadi hadis ini juga dijelaskan oleh hadis lain. Ada seorang yang datang kepada Nabi bertanya bahwa sesungguhnya ayahku pernah berniat melaksanakan ibadah haji, tetapi keburu dia meninggal dunia. Maka Nabi bertanya, "Apakah kamu sudah berhaji?" Sahabat itu yang bertanya kepada Nabi, dia katakan, "Saya belum berhaji Rasulullah." Nabi bersabda, "Hajikan dulu dirimu, baru engkau hajikan orang tuamu." Jadi ini semakna dengan hadis ini, bahwa hajikanlah bapakmu dan umrahkanlah. Artinya bahwa boleh ayat haji dan umrah dilaksanakan kedua-duanya tanpa adanya perbedaan. Jadi menurut Imam Syafi'i, jangan ada yang membedakan antara haji dan umrah. Ini juga penting disampaikan kepada masyarakat, bahwa debo umrah karena nyatanya jemaah sekalian, netizen yang dirahmati Allah, meskipun umrah ini dilaksanakan boleh kapan saja, tidak terikat pada tanggal
9 Zulhijjah, tetapi pelaksanaan atau pemberangkatan penyelenggaraan ibadah umroh itu hampir sama dengan melaksanakan ibadah haji. Bahkan saya sering mengatakan bahwa kepada jemaah umroh bahwa jemaah umroh ini yang dilakukan oleh jemaah haji itu juga yang dilakukan oleh jemaah umroh. Hanya satu yang tidak dilakukan oleh jemaah umroh, yaitu apa? Wukuf di padang Arafah. Seandainya jemaah umroh itu wukuf di padang Arafah, maka dia juga bisa disebut sebagai haji. Hanya saja karena umroh itu jadi yang mempersamakan adalah sama, mikatnya sama, pakaiannya, ihramnya sama. Mereka umrah juga dia melaksanakan tawaf, dia juga melaksanakan sa'i, dia juga bercukur. Tapi yang tidak dilaksanakan oleh umrah adalah tidak berada di Arafah tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Hanya itu yang dilakukan. Tetapi itu yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa antara haji dan umrah hukumnya wajib. Wajib dalam artian apa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Ada orang yang sudah mampu haji, sudah mampu materi, maka laksanakanlah ibadah haji. Nah, bagaimana dengan misalnya dengan kondisi sekarang? Kondisi sekarang misalnya Gorontalo yang sudah sampai hari ini misalnya itu sudah waiting listnya menunggu selama 13 tahun, itu bagaimana konsekuensinya? Nah, apakah melaksanakan ibadah umrah dulu atau melaksanakan ibadah haji dulu? Maka disarankan kepada kita sekalian bahwa untuk dalam kondisi yang kasus ini, maka disarankan adalah yang mau melaksanakan ibadah umroh silahkan saja melaksanakan umroh, tetapi sebaiknya adalah buka dulu pendaftaran ibadah haji sambil menunggu pelaksanaan ibadah haji yang sudah 14 atau 13 tahun ini, maka boleh melaksanakan ibadah umroh. Hitung-hitung sebagai latihan. Tetapi yang pasti bahwa jangan ada yang berpikir atau beranggapan bahwa umroh itu tidak sebanding dengan haji. Ya, mungkin dalam satu hal boleh disebut sebagai bisa dimaklumi, karena pelaksanaan ibadah haji hanya fokus pada di tanggal 9 Zulhijjah, sementara umroh boleh melaksanakannya di luar dari itu. Jadi sekali lagi, hukum melaksanakan ibadah umrah kalau yang pertama adalah jangan ada yang membedakan antara haji dan umrah, dan ketika dia sudah mampu hukumnya wajib. Tetapi Abu Hanifah, Imam Malik dan qaul qadim Imam Syafi'i, jadi ada qaul qadim, sebagian qaul qadimnya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa umrah itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang sangat-sangat penting. Jadi sunnah muakkad itu sedikit lagi naik derajatnya menjadi wajib. Jadi sebenarnya hampir mendekati taraf wajib yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Alasannya apa? Bahwa ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an umrati wajibun hiya. Jadi ada yang bertanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang umrah, apakah itu wajib? Awajibun hiya? Qala la. Jadi Nabi bersabda itu tidak, akan tetapi kalau engkau berumrah maka itu lebih baik dari ini. Jadi wa in ta'tamiru
wa huwa afdal. Jadi kalau engkau berumrah wa huwa afdal, maka itu lebih utama, lebih baik bagimu. Jadi antara haji dan umrah tadi disebutkan bahwa haji dan umrah sama-sama hukumnya wajib. Yang kemudian ada dua ulama yang mengatakan, Abu Hanifah dan Malik mengatakan dia sunnah muakkad, tetapi syaratnya adalah harus istita'ah, harus mampu. Nah, terkait dengan itu, kewajiban-kewajiban melaksanakan ibadah haji ini pun juga ada ikhtilaf ulama, berbeda pandangan ulama. Ada kalau misalnya Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa boleh menunda dengan dua kriteria, sementara tiga mazhab yang lain, Hanifah, Hambali dan Malik mengatakan bahwa harus sesegera mungkin dilaksanakan. Pemirsa, netizen yang saya banggakan, nah ini menarik. Ada yang bertanya, ada orang yang bertanya dari Rodninau, bagaimana dalam pandangan fikih tentang orang naik haji yang menggunakan uang yang bukan miliknya sendiri. Nah ini menarik ya. Bagaimana dengan orang? Jadi begini, istita'ah ini, kemampuan berhaji maupun berumrah itu dalam makna yang eksplorasi, yang makna yang dieksplor lebih jauh, boleh jadi bukan dia mampu, tetapi dimampukan oleh orang lain. Contoh, saya sesungguhnya tidak mampu melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah karena saya tidak punya ongkos misalnya. Fisik oke, pengetahuan haji oke, pengetahuan umrah misalnya oke, manasik oke, aman di dalam perjalanan, tetapi saya terkendala di materi. Tapi ketika ada orang yang memberikan sejumlah uang perjalanan kepada saya, maka di saat itulah saya sudah terkenal kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kita dimampukan, jadi kita dibuat mampu oleh orang lain. Jadi kalau bahasa sehari-hari kita pernah menyebut bahwa haji itu ada haji nasib, haji nasab, apalagi yang satu haji plat merah katanya. Haji plat merah itu apa? Ya, yang menggunakan anggaran negara. Ya, itu juga adalah mampu, itu juga adalah istita'ah, karena tidak semua orang itu bisa atau mampu dibiayai oleh negara. Itu bisa disebut sebagai istita'ah. Istita'ahnya apa? Istita'ahnya karena negara atau pemerintah menjamin anggaran perjalanan ibadah haji maupun umrahnya dia. Yang kedua, haji nasib. Ya mungkin itu tadi, haji nasib itu atau umrah nasib itu ya untung-untungnya dia ada orang yang tiba-tiba kepengen menghajikan dia, mengumrahkan dia. Nah, itu bisa seperti itu. Atau mungkin nasab, ada anak kita atau orang tua kita yang tingkat kemapanannya oke, lalu kemudian dia memberikan kesempatan kepada anaknya maupun kepada siapa saja untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Jadi menurut saya adalah boleh. Ya, ada pertanyaan yang masuk tadi ini dari Rodni Neo, bahwa bagaimana kalau bagaimana kalau uang itu berasal dari orang lain. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di 5 menit terakhir ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, ada juga yang SMS ke saya.
bagaimana tentang orang yang berhaji dengan menggunakan menggunakan dana talangan atau pinjam. Wah, ini berat nih. Jadi ada yang ini bagaimana dengan orang berhaji berumrah dengan menggunakan dana talangan. Begini, sederhana saja. Mau minum dulu karena ini berat ini pertanyaannya. Saya berikan ilustrasi begini. Ilustrasinya begini. Contoh ya, pegawai misalnya. Taruhlah melaksanakan ibadah umroh sekarang ini, taruhlah kalau menurut pemerintah itu 20 juta rupiah. Jadi tahap paling minimal harganya adalah 20 juta. Nah, ada yang pernah pegawai yang tanya kepada saya, Pak Haji, saya kepengen umroh, tetapi untuk mendapatkan uang segitu dalam jumlah yang sekali saya nggak bisa. Terus gimana? Bagaimana kalau saya cicil? Cicilnya di mana? Ya, saya minjam uang, dengan uang itu saya cicil. Karena begini, bagi kami katanya pegawai negeri, untuk uang yang langsung ada 20 juta itu bakalan nggak pernah bisa ketemu. Karena gajinya pegawai ya paling misalnya 4 juta, 3 juta setengah, paling banyak misalnya 5 juta. Nah, kalau mau menunggu uang 20 juta itu sampai ila yaumil kiamat tidak bisa kami melaksanakan ibadah umrah untuk mendapatkan uang 20 juta itu. Maka dengan caranya bagaimana? Nah, saya mungkin boleh meminjam uang, atau ada orang yang meminjamkan uang sama saya 20 juta, lalu kemudian saya cicil itu uang itu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan adalah bukan haji dan umrahnya ini yang dicicil, karena haji umrah tidak dicicil. Yang dicicil ini adalah ongkos perjalanannya. Jadi ongkos perjalanannya. Nah, itu ada pendapat mengatakan bahwa itu boleh. Buktinya sampai dengan hari ini ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 kebolehan atau memberikan sertifikat kepada sejumlah pembiayaan yang berlabel syariah. Artinya itu membolehkan. Nah, tetapi lebih amannya adalah daripada mau meminjam uang, lebih bagus kumpul itu uang. Artinya menabung, sistem menabung. Saya alhamdulillah ada kelompok teman-teman di Kota Gorontalo. Kami ada beberapa puluh orang itu menabung. Menabungnya berapa? Menabung setiap hari itu 50.000. Jadi setiap hari nabung ke orang yang dipercayakan 50.000, kemudian besok 50.000, lusa 50.000, sampai kira-kira 2 tahun cukup untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, barulah dilaksanakan. Jadi saya sarankan adalah lebih bagus dalam artian menabung, supaya tidak terkesan atau tidak muncul kesan bahwa kita berutang. Proses yang dipahami adalah bukan utang kepada ibadah ya bukan. Yang diutang ini adalah ongkos perjalanannya. Jadi kalau saya menyarankan kepada kita semua adalah memakai sistem menabung setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan, setiap panen, dan bisa dilaksanakan nanti pada tahun berikutnya. Yang penting niatnya kuat. Jemaah sekalian yang saya